Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bersama-sama, khususnya kelas 6. Nanti kita akan belajar mengenai pengertian qadha dan qadar. Pengertian beriman kepada qadha dan qadar. Nah, sebelum kita belajar beriman kepada qadha dan qadar itu apa? Marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Nah, apa sih qadha itu? Ada yang tahu nggak? Qadha adalah suatu kepastian, ketetapan, atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadha adalah suatu kepastian, ketetapan, atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejak zaman ajali dan belum diketahui oleh makhluk dan belum terlaksana. Nah, qadha itu menyangkut nasib baik, nasib buruk, perasaan senang, perasaan sedih, manfaat atau madarat, sehat atau sakit, umur panjang atau umur pendek, dan berbagai macam bentuk nasib lainnya. Itu adalah qadha. Qadha itu kita belum tahu sebelum terjadi. Qadha itu adalah rencananya Allah dan belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan atau ukuran, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah mengadakan sesuatu menurut kadar atau ukuran yang tertentu dan cara tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, manusia itu tidak akan mengetahui qadarnya sebelum terjadi. Kesimpulannya, kalau qadha itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum berlaku. Tetapi kalau qadar itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berlaku atau sudah terjadi. Jadi, kalian sudah menemukan kesamaan dan perbedaannya apa belum? Persamaan antara qadha dan qadar itu adalah sama-sama ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya itu kalau qadha belum terjadi. Tapi kalau qadar itu setelah terjadi atau sudah berlaku. Nah, contohnya saat ini. Saat ini kita sedang belajar bersama-sama. Dulu itu Allah sudah merencanakan, sudah memberi ketentuan. Lah, dulunya itu ketentuan Allah yang dulu itu dinamakan qadha. Kalau qadarnya
sekarang ini, setelah terjadi. Ini namanya qadar. Paham nggih? Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Nah, qadha dan qadar itu biasanya kita menyebutnya dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah takdir. Itulah qadha dan qadar. Bahasa populernya itu adalah takdir. Nah, ketika seseorang tidak percaya dengan adanya takdir, ketika seseorang tidak percaya dengan adanya qadha dan qadar, maka seseorang itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu pasti percaya dengan yang namanya qadha dan qadar, seperti yang ada di dalam rukun iman. Orang dikatakan sebagai orang yang beriman itu apabila percaya kepada semua rukun iman yang keenam, baik mulai dari percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan yang terakhir kepada qadha qadar. Kita wajib mengimaninya semuanya. Kriteria orang beriman itu apabila sudah percaya sepenuhnya rukun iman yang keenam. Beriman kepada qadha dan qadarnya Allah itu artinya mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu tidak lepas dengan hukum Allah atau aturan Allah. Itu aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Gak ada, ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu bersifat mutlak. Mutlak itu pasti. Dan takdir itu tidak ada yang tahu manusia. Manusia itu tidak ada yang mengetahui takdir. Tetapi meskipun manusia tidak tahu takdirnya akan seperti apa, kedepannya seperti apa, manusia itu wajib berusaha, wajib iman. Seperti halnya malaikat, seperti halnya hari akhir, hari kiamat. Meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita wajib kan iman? Wajib. Meskipun kita belum tahu takdir kedepannya kita itu seperti apa, tapi kita itu harus yakin bahwa Allah itulah yang menentukan takdir. Dan kita sebagai manusia harus ikhtiar, harus berusaha merubah takdir. Loh, katanya ketentuan Allah, kok bisa dirubah? Bisa. Bagaimana cara merubah takdir? Ada yang tahu? Cara merubah takdir yaitu dengan cara berikhtiar. Apa itu ikhtiar? Gini, kalau kalian nggak tahu ikhtiar itu berusaha. Oke? Ikhtiar itu adalah berusaha. Dan ikhtiar itu ada ikhtiar secara lahir maupun ikhtiar secara batin. Apakah itu ikhtiar secara lahir? Ikhtiar secara lahir adalah dengan bekerja. Itu bagi orang yang bekerja. Kalau seperti kalian sebagai anak didik, wujud ikhtiarnya adalah belajar. Misalkan contohnya kalau pedagang, wujud ikhtiarnya adalah
berdagang. Kalau misalnya sebagai petani, wujud usahanya adalah kita bertani, bercocok tanam. Sedangkan usaha batinnya itu usaha yang bagaimana? Usaha batin itu adalah berdoa kepada Allah. Makanya antara berdoa dan berusaha itu harus seimbang. Contoh, kalian kepengen pintar, tapi kalian kok nggak mau belajar, cuma berdoa saja, bisa nggak? Ya nggak bisa. Harus seimbang. Kita berdoa juga kita berusaha belajar. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kayak itu loh yang dibuat lagu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu nggih lagu itu? Masa nggak tahu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran dari Bu Rida. Semoga kalian memahaminya. Semoga kita dikaruniai Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum.